Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh bergabung antara KKS dengan Lapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung. Kami mengucap syukur semua karena kemurahan-Mu, semua karena koneksi yang Engkau sudah hubungkan kami dengan anak-anak-Mu yang di lapas ini, Tuhan. Tuhan, Engkau punya rencana yang indah, Engkau punya firman, Engkau punya pesan-pesan yang harus disampaikan kepada anak-anak-Mu di lapas. Mari Tuhan, buat kami memiliki hati yang haus dan lapar akan Engkau, dan kami mempercayai setiap firman-Mu dan setiap ketetapan-Mu. Ajari kami roh hikmat, pengertian, pewahyuan turun atas kami, sehingga kami mudah menangkap apa yang menjadi bagian dari firman yang harus kami terima. Hari ini kami mengikat setiap kuasa kegelapan yang hendak mengganggu sinyal. Kami patahkan dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus bekerjalah, para malaikat bekerjalah, sinyal terhubung dengan sangat baik dan sempurna. Terjadilah di dalam nama Yesus. Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari urapi setiap kami, buatlah hati kami menjadi sangat tenang. Buatlah hati kami ini Tuhan menjadi seperti tanah yang subur, sehingga setiap benih firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah lebat di dalam nama Yesus. Amin. 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 Shalom. Amin. Fresh ya. Oh, Shalom. oke, agak terlambat ya. Agak terlambat, jadi terimanya agak terlambat. Oke, enggak apa-apa. Shalom semua teman-teman yang di Lapas Narkotik kelas 2 Bandar Lampung. Dan shalom juga untuk teman-teman KKS yang mengikuti Zoom pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Ada firman yang saya mau bagikan kepada khususnya untuk teman-teman yang di KKS yang rajin ikut Zoom hari ini. Tolong dicatat ya. Sebentar ya teman-teman yang di Bandar Lampung, sebentar saya mau kasih bonus kepada teman-teman yang ada di KKS yang rajin untuk mengikuti Zoom di KKS. Catat firman ini, Yohanes 17 ayat 14 sampai dengan 17. Teman-teman yang di lapas juga boleh coba dilihat. Yohanes 17. Ya. Dicatat ya. Yohanes 17 ayat 14 sampai 17. Ini menjadi bahan renungan untuk teman-teman yang di KKS juga maupun yang di Bandar Lampung ya. Engkau harus merenungkan arti dari firman ini. Terutama di ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Ini Yesus berdoa, mendoakan jemaat, mendoakan kita semuanya. Doa itu sampai hari ini masih berlaku. Doa itu sampai hari ini masih berlaku. Dan doa itu Tuhan Yesus berdoa gini, aku tidak meminta supaya engkau Bapa mengambil mereka dari dunia. Mengambil mereka dari dunia. Perhatikan tangan saya, mengambil mereka dari dunia. Mengambil mereka dari dunia. Yang paham-pahamlah, yang mengerti-mengertilah. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. KKS, kalian cerdas, kalian mengerti apa yang saya maksud ya. Yesus berkata, aku tidak meminta supaya engkau Bapa mengambil mereka dari dunia. Lihat tangan saya. Mengambil mereka dari dunia. Yesus berdoa kepada Bapa dan doa itu berlaku sampai dengan hari ini. Doa itu berlaku sampai dengan hari ini. Ya, tetapi supaya engkau Bapa melindungi mereka daripada yang jahat. Yang paling penting hari-hari ini perhatikan bahwa engkau harus dilindungi dari yang jahat. Jangan mikirin masalah rapture. Jangan mikirin masalah pengangkatan. Jangan mikirin masalah
itu. Tetapi yang paling penting hari ini harus engkau pikirkan, harus engkau renungkan adalah Tuhan lindungi kami dari yang jahat. Tangkap ya. Setiap kali saya menyampaikan firman, walaupun itu sepatah-sepatah, catat, tulis. Doamu hari-hari ini adalah Tuhan lindungi aku dari yang jahat. Oke, oke. Ini firman yang ini tadi khusus untuk teman-teman yang di KKS. Kalian suka dan gemar merenungkan firman. Renungkan firman ini, engkau akan menangkap pasal-pasal yang sebetulnya nanti akan sangat berguna buat hidupmu. Yuk kita akan membahas hari ini tentang apa? Mengapa sih aku masih hidup di dalam kedagingan terus ya? Hari ini temanya begitu ya. Ya. Mengapa sih aku kok masih jatuh bangun terus di dalam dosa? Sorry. Mengapa aku terus masih hidup di dalam kedagingan? Mengapa aku masih jatuh bangun terus di dalam dosa? Aku sudah berusaha untuk jadi hidup kudus, aku berusaha untuk hidup benar, tapi aku jatuh terus dalam dosa. Kita baca di Roma 8 ya. Roma 8. sorry. Roma 8 ayat 1 sampai dengan 9. Roma 8 ayat 1 sampai dengan 9. Hidup oleh roh. Sudah ketemu semua? Amin. Saya bacakan di ayat yang ganjil. Teman-teman yang dari lapas bacakan ayat yang genap ya. Kita baca sampai dengan ayat 10. Oke. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya menuntunkan hukum Taurat di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan, garis bawahi memikirkan ya, hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan, garis bawahi memikirkan, hal-hal yang dari roh. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging, yaitu tadi karena kita memikirkan hal yang daging ya, adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Amin, amin, amin. Ya, jadi hari ini kita belajar kenapa sih saya masih jatuh bangun terus di dalam dosa. Kenapa sih saya pengen hidup di dalam roh tetapi daging terus yang terjadi, betul ya? Nah, ini hari ini kita akan belajar penyebabnya apa. Ya. Kenapa saya tidak berhasil menjadi orang baik? Ya kan? Yuk kita lihat di ayat 5
Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan, ya kan? Hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Roh itu butuh tempat atau butuh media untuk bermanifestasi. Roh, ulang ya, roh, Yesus itu roh, surga itu roh, Roh Kudus itu roh, Bapa itu roh, iblis juga roh. Iblis juga roh. Sesuatu yang tidak kelihatan. Firman itu juga roh. Saya pelan-pelan ya ngajari kamu, jangan sampai ada yang melamun ya. Kamu nggak nangkep ini, agak repot nanti. Ya. Firman itu roh. Dari mana saya tahu bahwa firman itu roh? Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Buat teman-teman dari KKS yang rajin mengikuti Zoom, saya selalu nanti mulai hari ini akan menyelipkan firman-firman rahasia. Kalau kalian bisa nangkap, engkau akan menemukan mutiara-mutiara. Yohanes 6 ayat 63, tolong dibacakan. Yohanes Yes. Yohanes 6 ayat 63. Ini bunyinya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin. Rohlah yang memberi hidup. Ya, garis bawah itu sayang ya, semuanya teman-teman. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ini yang ngomong kayak gini siapa? Tuhan Yesus. Jadi perkataan Tuhan Yesus itu adalah roh dan hidup. Waktu pikiran saya memikirkan perkara-perkara yang roh dalam huruf besar ya. Roh yang dalam huruf besar itu semua perkataan Yesus. Karena ada roh huruf kecil yaitu setan-setan dan roh jahat dan kedagingan. Kalau saya memikirkan yang berasal dari roh huruf besar, yaitu semua perkataan Yesus, semua firman Yesus, semua hikmat, semua yang tertulis di dalam firman Tuhan, maka saya hidup. Kalau saya hidup, artinya di dalam kehidupan saya ada buah, ada progres, ada kemajuan, ada sesuatu terobosan, ada sesuatu yang naik level. Karena saya hidup. Paham enggak? Tapi kalau saya mati, saya tidak ada buahnya. Pohon kalau mati berbuah enggak? Enggak. Kalau saya mati, saya tidak berbuah. Saya tidak berbuah roh. Saya tidak punya kasih. Kalau saya mati, secara rohani saya mati karena saya berbuat daging. Ya, saya memikirkan hal yang daging, apa tuh? Kemarahan, hawa nafsu, seks, terus kemudian apa lagi? Narkoba. Saya memikirkan narkoba terus, saya memikirkan rokok terus, saya memikirkan mabuk-mabukan terus, saya memikirkan seks terus. Itu daging. Adanya di mana? Awalnya? Pikiran. Betul.
awalnya di pikiran. Saya memikirkan daging, saya mengerjakan daging. Saya memikirkan roh, saya mengerjakan roh. Saya memikirkan perkataan Yesus, maka saya hidup di dalam roh. Karena saya hidup di dalam roh, saya tidak berseteru dengan Tuhan. Saya menjadi sahabat Tuhan. Saya terkoneksi dengan Tuhan karena saya memikirkan hal-hal yang dari roh, yaitu semua perkataan Yesus. Maka saya hidup, saya progres, saya punya buah kasih, saya punya buah penguasaan diri karena saya memikirkan firman. Saya memikirkan firman, maka saya punya penguasaan diri. Yang tadinya saya marah-marah, saya jadi sabar karena saya memikirkan firman. Saya memikirkan firman, bukan kejahatan. Bukan saya memikirkan kejengkelan saya, enggak. Firman Tuhan berkata, kalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, ampunilah. Saya memikirkan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Ampunilah. Jadi yang saya pikirkan bukan kejengkelan saya, bukan luka saya. Kalau saya memikirkan luka saya, kecewa saya, maka saya sedang hidup di dalam daging. daging. Ayat 6, perhatikan Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah Maut. upah dosa adalah Maut. Maut. Nah, kalian bisa teriak keras maut. Tapi kenapa bikin dosa terus? Ayo. Ya kan? Belum paham, Bu. Waktu itu Bu Ana belum ngajari Roma 8. Jadi kami belum paham, Bu. Jadi kami hidup di dalam hawa nafsu terus, Bu. Terima kasih hari ini diajari. Gitu dong, ngomong gitu ya. Amin. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah Hidup dan damai sejahtera. hidup dan damai sejahtera. Hidup, saya penuh kasih, saya penuh sukacita, saya penuh damai sejahtera, saya penuh dengan kebaikan, saya penuh dengan penguasaan diri, saya enggak emosional, saya bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Saya punya buah penguasaan diri, saya punya buah kesetiaan, setia belajar firman, setia menyampaikan firman kepada lapas narkotika kelas 2A Bandar Lampung. Setia, saya punya kesetiaan. Meskipun yang dengerin sambil ngantuk, saya tetap setia. Oke? Amin, Bu. Karena saya punya apa? Memikirkan yang dari roh. Lihat sayang. Kalian semua ini adalah portal. Apa? Portal. Portal itu apa? Alam. Portal itu apa? Pintu. Pintu. Saya ini portal, saya ini pintu, saya ini pintu. Yesus pintu, Yesus itu pintu, akulah pintu menuju untuk domba-domba itu, supaya domba-domba itu mendapatkan makanan rumput, ya kan? Berarti kalau Yesus pintu, aku juga pintu, portal. Apa yang saya pikirkan menentukan kehidupan saya. Waktu saya membuka portal alam maut, saya memikirkan hal yang daging, saya membuka pintu alam maut, saya membuka pintu neraka, sehingga iblis berbondong-bondong datang mengerumuni orang-orang yang memikirkan daging. Paham nggak?
Inimu ini pintu. Pintu mana yang kau buka tergantung apa yang kau pikirkan. Pikiranmu itu pintu. Pintu mana yang kau buka itu menentukan hidupmu. Kalau kamu cuma memikirkan hal-hal yang dari daging, hawa nafsu, macam-macam yang saya sebutkan tadi, maka kamu sedang membuka pintu neraka. Maka akan terjadi yang namanya maut. Itulah kenapa hidupmu tidak progres. Karena pikiranmu buka ke bawah, buka ke alam maut, buka ke neraka. Apa? Marah-marah, hawa nafsu, mabuk-mabukan, dendam kesumat, kebencian, sakit hati, protes, ya, tidak ada kesabaran, tidak ada penguasaan diri, maka engkau sedang membuka alam maut. Tapi waktu saya memikirkan perkara-perkara yang di atas, pikirkanlah perkara-perkara di atas di mana Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Apa itu firman? Saya memikirkan firman. Oh ya, kalau saya ini harus mengampuni. Oh ya, saya harus setia. Oh ya, saya harus. Dulu saya juga orang yang hidup di dalam daging. Karena apa? Malas baca firman. Sukanya apa? Nonton. Apa itu? Sinetron apa itu? Kalau yang dari luar itu apa namanya? Telenovela. Ya, waktu dulu itu ya. Tapi saya nggak tahu sekarang acara di TV itu apa, saya nggak mudeng karena sudah nggak pernah nonton TV. Telenovela waktu itu setiap hari itu saya pengen nonton gitu. Firman saya memang keluarga dari hamba Tuhan ya. Kakek saya itu seorang pendeta. Jadi dari kecil saya dididik untuk membaca firman. Tapi baca doang, nggak paham. Baca doang, pokoknya kewajibannya baca doang, tapi tidak ada pemahaman. Sehingga saya tidak punya namanya haus dan lapar akan Tuhan. Ngulik firman itu nggak ada. Pokoknya yang penting aku mau coba firman, rampung bar, hidupku beres. Ternyata tidak. Kesukaan saya adalah waktu itu nonton apa ya, Marimar. Kalian tahu nggak? Kalian tahu nggak itu apa telenovela Marimar gitu. Nah, waktu kalau sudah jam segitu tuh sudah pengen nonton. Jadi saya terikat kepada hal-hal dunia, tidak memikirkan firman. Maka pikiran saya didrive oleh cerita di dalam telenovela tersebut. Maka saya mempunyai standar. Oh ya, harusnya suami itu kayak gitu. Harusnya hidup tuh kayak gitu. Oh, penuh dengan kelimpahan. Tuhan berkata, segala sesuatu yang kelihatan baik itu hanya di dalam telenovela. Ceritanya romantis, ya kan? Ya kan? Kalau nonton drakor itu ceritanya romantis, wah, tidak seindah yang ada di dalam sinetron. Yang paling indah ternyata adalah ketika saya menemukan firman, ketika saya memahami firman, ketika hidup saya terhubung dengan Bapa di surga. Itu kehidupan yang indah, yang nyata, real. Yang saya akan ngomong amin dong. Amin. Ya, jangan diem aja. Ya, supaya saya paham bahwa kalian nggak ngantuk. Loh ya, ngomong amin itu kan berarti paham toh? Yo, gitu dong, dijawab. Ya. Oke, kembali. Apa yang saya pikirkan itu menentukan hidup saya di hari-hari ke depan. Itu di Amsal 4 ayat 23. Hati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan, karena apa yang kau pikirkan itu menentukan hidupmu. Ya, itu Amsal 4 ayat 23 itu kalau engkau baca kan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Tapi kalau di versi mudah dibaca bunyinya,
Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan. Karena apa yang kau pikirkan menentukan hidupmu. Paham? Wajahnya kayaknya nggak paham deh. Amin. Paham enggak? Paham. Paham. Hari-hari ini yang kau pikirkan apa yang di lapas narkotik? Aku mau bertanya. Apa? Pulang. Pulang. Oke, oke. Loh, enggak apa-apa. Jawab aja semuanya. Satu, pulang. Terus apa lagi? Keluarga. Keluarga. Terus apa lagi? Makan. Hah? Makan. 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 Ya. KKS kirim makan loh hari ini ya. Betul ya? Ya. Sudah. Sudah, Bu. Puji Tuhan. Terima kasih, Bu. Iya, makan. Terus apa lagi? Pulang, makan. Terus apa tadi? Keluarga. Keluarga. Terus apa lagi? Masa Apa depan. lagi? Masa depan. Apa lagi? Apa lagi yang belum jawab dong? Jawab dong. Yang belakang-belakang tuh. Yang baju putih. Jawab. Dia mikir apa? Apa loh? Keluarga. Apa? Keluarga. Ya, paling penting itu sih kayaknya, Bu. Yang paling penting apa? Keluarga. Kalian sudah punya istri semuanya? Masih muda-muda ini. Ada yang udah, ada yang belum. Yang belum kalian mikirin apa? Yang belum mikirin pulang. Pikir uang, pulang. Pulang, Bu. Oke, tadi dibilang gini ya. Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan. Karena yang kau pikirkan itu menentukan hidupmu. Sekarang kau, tadi nggak ada yang jawab, mikir firman, Bu. Nggak ada. Ya kan? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Semuanya adalah memikirkan tentang keinginannya sendiri. Betul ya? Nah, padahal apa yang kau inginkan itu terjadi di roh dulu. Di roh dulu. Kamu harus memikirkan firman dulu. Engkau harus menjadi satu dengan firman dulu. Maka apa yang kau minta itu terjadi. Saya buktikan di Yohanes 15 ayat 5. Ya kan dari tadi kan ada yang mikirin mau pulang, ada yang mikirin masa depan, ada yang mikirkan keluarga. Enggak ada yang mikir firman. 15 ayat 5. 15, ya betul, 15 ayat 5, terus 15 ayat 7 nanti ya. Coba dibaca yang dari lapas. Akulah Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Betul kan? Paham nggak kamu baca ayat 7 tuh? Paham. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tadi kamu minta apa? Pulang, Bu. Aku pengen pulang, Bu. Bu, aku pengen makan, Bu. Bu, aku pengen masa depan yang baik, Bu. Bu, aku pengen keluargaku dijagai, Bu. Semua yang kau inginkan itu bisa terjadi ketika engkau tinggal di dalam firman. Oke? Jadi caranya supaya apapun yang kau inginkan terjadi, tinggallah di dalam firman. Bagaimana sih tinggal di dalam firman? Pikirannya isinya Firman. firman. Contoh ya. Karena saya sudah bertobat dari kedagingan saya,
saya sudah tidak memikirkan hal-hal yang dari daging, tetapi pikiran saya ini saya buka portal di surga saja, portalnya di kerajaan surga saja, saya memikirkan perkara-perkara yang di atas, saya memikirkan firman, maka saya bukan musuhnya Tuhan. Tadi di Roma 8 ayat berapa tadi? Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, ya. Tapi mereka yang hidup di dalam roh, mereka bukan seterunya Allah, tapi mereka menjadi sahabatnya Allah, menjadi satu dengan Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, kalau saya daging terus, saya itu tidak berkenan. Jadi doa-doa saya pasti tidak dijawab karena hidup saya tidak berkenan, karena saya memikirkan hal-hal yang daging, karena saya sudah menjadi musuh Allah. Tapi ketika saya bertobat, saya pikirannya isinya firman, saya menjadi pelaku firman, maka saya boleh minta apa saja dan Tuhan mengabulkan. Contoh, saya minta Tuhan anak-anakku diberkati. Doa saya terkabul, anak-anak saya diberkati. Tuhan supaya rumah kontrakanku itu laku dalam waktu dekat. Soalnya Tuhan kalau rumah itu kosong, terus nanti saya harus bersihin lagi. Capek deh Tuhan. Misalnya kosong sebulan, kosong 2 bulan. Itu kan rumah menjadi kotor. Betul nggak? Capek yang bersihin-bersihin. Begitu saya pasang pelang di kontrakan, Tuhan nggak pakai lama ya Tuhan, kasihan dong Tuhan yang bersihin-bersihin. Dalam waktu seminggu dari saya memasang pelangkat di kontrakan, itu Tuhan mengirimkan orang yang mengontrak. Tidak pakai lama, tidak pakai susah. Ketika saya sudah merenungkan firman Tuhan, memikirkan firman Tuhan siang dan malam, pikiran saya isinya firman. Maka Yohanes 15 ayat 7 jadi terjadi dalam hidup saya. Mintalah apa saja, Tuhan akan menyediakannya. Tidak ada yang amin. Amin. Kurang jelas, Bu. Hah? Kurang jelas? Saya bilang udah amin, Bu. Maksudnya di sananya mungkin belum nyampe. Oke, makanya yang teriak ya, saya aja seperkasa ini, kalian yang laki-laki harus perkasa, lebih perkasa, teriak amin gitu. Waktu kamu menyambar setiap firman, kamu katakan amin, maka itu terjadi dalam hidupmu. Karena Amin. itu benih firman, benih ilahi itu nancep di hatimu, nancep di pikiranmu, maka itu akan berbuah. Amin. Amin. Oke. Jadi sekarang pertanyaannya, kenapa saya masih jatuh bangun terus di dalam dosa? Jawabannya, Karena masih memikir daging. betul sekali 100. Dapat hadiah makan siang gratis hari ini ya. Jadi kenapa saya masih jatuh bangun terus di dalam daging, di dalam dosa adalah karena saya masih memikirkan hal-hal yang dari daging. Sekarang daging itu apa aja? Mari kita buka di Galatia 5 ayat 19. Sebetulnya itu kan kalian udah hafal, cuma nggak paham-paham, nggak mudeng-mudeng ya. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Silakan dibaca. Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, itulah disebut buah daging. Ya, daging. Ya, itu adalah spirit roh yang dari bawah
Kalau engkau memikirkannya, maka engkau akan mengerjakannya. Misalnya engkau memikirkan, aku pengen minum alkohol deh, aku pengen banget, maka kamu akan mabuk. Aku pengen ngerokok deh, aku pengen, maka kamu akan ngerokok. Aku pengen seks deh, aku pengen berzina deh. Ini pikiran itu kau biarkan, maka kamu akan jatuh di dalam dosa tersebut. Paham ya? Tapi ketika kamu melawan pikiran-pikiran daging itu dilawan. Oh, aku harus kudus, tidak boleh memikirkan hal-hal yang seperti itu. Sebab pikiranku ini harus suci, kudus, tahir. Aku harus memikirkan tentang penguasaan diri. Aku harus memikirkan tentang kasih. Maka roh yang dari Tuhan itu akan masuk ke dalam dirimu. Dan engkau tidak melakukan perbuatan daging. Sebetulnya semudah itu. Sebab apa? Roh itu butuh tempat atau media untuk memanifestasikan dirinya. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Firman itu roh dan hidup. Ketika saya berkata, Tuhan penuhi aku dengan kasih, penuhi aku dengan penguasaan diri, maka roh kasih itu masuk di dalam diriku. Maka yang nama penguasaan diri itu masuk di dalam diriku. Tuhan berikanlah aku kesetiaan. Tuhan berikan aku kemurahan hati. Buat aku bisa memiliki namanya murah hati, bukan pelit. Maka kemurahan hati itu masuk di dalam diriku. Maka saya menjadi orang yang murah hati. Karena saya memikirkan kemurahan hati. Saya memikirkan kasih. Saya memikirkan damai sejahtera. Saya nggak mau berkonflik dengan siapapun. Saya nggak mau punya musuh. Saya mau berdamai dengan semua orang. Berdamai dengan suami, berdamai dengan anak-anak, mertua, semua orang. Walaupun itu orang-orang yang membenci saya mau berdamai. Saya memikirkan itu, maka saya penuh dengan damai sejahtera. Amin. Paham sampai di sini? Amin. Paham? Kalau sudah paham, tinggal mempraktekannya, ya. Jadi kalau engkau dapat pelajaran seperti ini, jangan hanya engkau paham, tetapi engkau harus apa? Mempraktekannya. Maka kamu akan hidup, maka kamu akan berbuah, maka hidupmu akan progres, maka apa yang menjadi keinginanmu tadi, pengen pulang, tiba-tiba kamu mendapat remisi, terjadilah atasmu, kamu mendapatkan grasi, kamu mendapatkan pengampunan, kamu mendapatkan segera pulang dalam nama Tuhan Yesus. Waktu kamu pengen makan, Tuhan, aku pengen sekali Tuhan makan ini Tuhan, nasi Padang. Tuhan kirimkan malaikat Tuhan untuk membawa nasi Padang. Tiba-tiba ada orang kasih kamu nasi Padang. Loh, itu sangat mudah. Itu sangat mudah terjadi ketika pikiranmu portalnya benar. Oke? Ya. Sekarang kembali ke Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Izinkan roh Tuhan tinggal di dalammu, buang semua roh-roh dunia, dan engkau akan terkoneksi dengan Bapa di surga, terkoneksi dengan kerajaan surga, hidupmu di bumi seperti di surga. Apapun yang kau minta, Tuhan mengabulkannya, karena engkau sudah punya akses dengan kerajaan surga ketika engkau tidak hidup di dalam daging. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Oke, kita berdoa ya. Sebelum kita berdoa, apakah ada yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan buat teman-teman di lapas yang mau bertanya. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya enggak? Cukup, Bu. Paham enggak? Paham, Bu. Jadi hari ini engkau memutuskan memikirkan apa? Roh. Memikirkan roh itu memikirkan apa? Firman. Firman. Jadi Alkitabnya dibuka ya, dibaca ya, dan direnungkan. Meditasi, renungkan siang dan malam, ucapkan siang dan malam. Maka engkau akan menjadi orang-orang yang berhasil. Amin. Amin.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hamba-Mu sudah selesai berbicara kepada anak-anak-Mu, baik yang di lapas maupun yang di Zoom. Tuhan, benih firman yang sudah kami tabur hari ini biar berakar, bertumbuh, berbuah lebat, membuat mereka mengerti bagaimana hidup di dalam roh, membuat mereka mengerti bagaimana terkoneksi dengan kerajaan surga. Hari ini Tuhan, kami mau bertobat sungguh-sungguh dari kehidupan kami yang dikuasai oleh daging. Ampuni kami Tuhan. Dan roh hikmat, roh pewahyuan, roh nasihat, roh keperkasaan, roh Kristus, roh kudus, roh Bapa sendiri, roh pengenalan akan hati Tuhan, roh takut akan Tuhan, diam di dalam diri kami mulai dari hari ini. Dan kami menjadi orang-orang yang diluputkan dari yang jahat. Terima kasih Bapak, berkati kami semua di dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Yang percaya katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu.